luar dugaan, malam ini terjadi gempa di Yogyakarta, membuat perjalanan KRL saya dari Yogyakarta ke Solo terhambat. Tadi terlambat sekitar setengah jam ya, harusnya saya punya waktu 1 jam di Solo, tapi sisa waktunya setengah jam sebelum keberangkatan kereta yang akan saya naiki. Capek jalan dari KRL. Jam berapa nih? 21.57 ya. Harusnya setengah jam yang lalu saya tiba di Solo, tapi ini baru nyampe. Masuk lagi lewat pintu keberangkatan kereta jarak jauh. Setengah jam di Solo Balapan. Masih sempat nge-review apa enggak ya ini. Kayaknya mau nyeberangnya juga. Bentar lagi terhalang sama Malabar nih. Bentar lagi masuk Solo Balapan jalur 4. Kereta Malabar dari Malang, tujuan Bandung, baru saja tiba di Solo. Kayaknya kalau mau ke jalur 6, tempat kereta yang akan saya naiki, kayaknya harus numpang nyebrang deh. Ya. Manahan di sana ya, Pak? Ya, gantian sama yang mau naik dulu ya. Lama nanti kalau nunggu yang mau nyebrang. Nah, ya tinggal setengah jam ya, pasti keretanya sudah ready ya di jalur 6. Ini adalah kereta Manahan. Mengambil nomor kursi secara random. Biasa kalau naik eksekutif ngambil single seat. Saya naik di eksekutif 7, rupanya nomor 13 ada di paling depan. Ya sudah. Dan ini dia kereta Manahan. Ya. Harus menerima kenyataan single seat nomor 13 Bravo di eksekutif 7 ada di paling depan. Dan ini adalah kereta eksekutif seri tahun 2018 urutan yang ke-132, armada eksekutif stainless steel generasi pertama yang memiliki kapasitas sebanyak 50 penumpang dengan konfigurasi kursi 22. Bisa diatur secara perjalanan kereta maupun sesuai dengan kebutuhan ya. Artinya kursi ini adalah kursi jenis reclining dan revolving. Bisa direbahkan sandarannya dan bisa diputar menghadap searah atau berlawanan arah. Dan ya, sebagaimana fasilitas standar di kereta eksekutif ya, kabinnya sudah berpenyejuk udara, dilengkapi dengan sumber penerangan, kemudian rak bagasi, kemudian ada televisi sebagai sumber tayangan, itu ada di bagian atas semua, termasuk lampu baca. Kemudian jendela-jendela sudah dilengkapi dengan window shade berupa roller blind, meskipun jendela ujung sayang sekali tidak seperti eksekutif new generation ya. Jendela ujung ini tidak dilengkapi roller blind. Masih terdapat meja kecil dan sumber kelistrikan yang nggak boleh buat nyolokin mesin cuci bukan depan. Kemudian kembali ke kursinya masih dilengkapi dengan meja lipat di bawah sandaran tangan dan footrest sandaran kaki, tapi di bagian paling depan, duduk di kursi paling depan tidak akan mendapatkan footrest, sayang sekali, padahal mungkin bisa diatur ya footrestnya nempel di tembok paling depan. Kemudian apalagi? Oh, toiletnya ada di salah satu ujung saja, biasanya dekat dengan ujung nomor 13 ya, dekat dengan kursi saya. Toiletnya ada 2, satu toilet pria dan satu toilet wanita dengan ya fasilitas standar. Kira-kira secara fasilitas seperti itu belum ada perubahan. Maju ke depan pengen lihat lokomotifnya, tapi kok peron tingginya nggak sampai ke ujung depan sana ya. Gimana caranya nih? Apakah bisa ngintip lewat pintu depan? Coba deh numpang di eksekutif 1. Numpang ya. Oke, jadi ini nongol dari pintu eksekutif 1. Wih,
Special livery kemerdekaan ya, CC206-1501. Oke, jadi Puong tahun 2015 yang pertama. Nggak penasaran lagi. Dengan dikepalai satu lokomotif seri CC206, kereta Manahan dengan nomor KA81F, nomor kereta fakultatif ini keberangkatan Solo pada malam hari, membawa 8 kereta eksekutif ya dalam satu rangkaiannya, ditambah satu kereta makan dan satu kereta pembangkit. Untuk KA81F atau Manahan malam dari Solo atau Manahan pagi dari Jakarta menggunakan armada full stainless steel generasi yang pertama. Dan setahu saya untuk KA Manahan pagi dari Solo atau malam dari Jakarta itu menggunakan armada mild steel. Jadi dua kereta meskipun membawa nama yang sama menggunakan armada yang berbeda. Passengers, on behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome the Manahan train to our destination at Gambir Station. This journey taking about 8 hours or minutes. Kereta Manahan sudah diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan tepat sesuai jadwal, dan perjalanan dari Solo sampai ke Jakarta ditempuh oleh kereta Manahan selama sekitar 8 jam. 8 jam lebih sedikit sampai dengan 8 jam lebih belasan menit ya, tergantung kereta Manahan mana yang kalian naiki. Jadi dalam satu hari terdapat 4 keberangkatan kereta Manahan, 2 dari arah Solo Balapan dan 2 dari arah Jakarta, pagi hari dan malam hari. Dari Solo Balapan, keberangkatan yang pagi hari pada pukul 9.45 dan keberangkatan malam hari pada pukul 10.35. Sedangkan dari arah Jakarta, dari stasiun Gambir, keberangkatan pagi hari pada pukul 10.30 dan keberangkatan malam pada pukul 10.50. Jadi ada opsi keberangkat pagi atau boleh dibilang agak siang dan keberangkatan malamnya. Ya, terlambat 1 menit. Wow. Harus pakai tangga, nggak ngepas banget. Di Yogyakarta kita akan singgah selama 4 menit jadwalnya. Ada Bima mau masuk ya. Ini announcementnya, speakernya volumenya kenceng banget. Ini, aduh, mau ngomong tapi ada announcement mulu. Giliran announcementnya berhenti, mau berangkat. Ini nampak ya hasil beautifikasi stasiun Jakarta. Jalur 5 kereta api Manahan tujuan susah naiknya nih. Oh iya. Penumpang yang masih berada di luar kereta dipersilakan segera menempatkan diri masuk ke dalam kereta. Ya elah. Selamat jalan, sampai tujuan. Kayaknya mau mampir kereta makan sekalian. Mau jajan teh dulu. Kereta makannya tuh pas banget ada di depan eksekutif 7. Ada jajanan apakah? View-nya beda banget ya sama di eksekutif 7 13B tadi, karena jendela ujung itu sangat-sangat tidak bersahabat, apalagi di perjalanan malam ya, kaca filmnya gelap. Coba bandingkan jendela bening kayak gini kan enak ya kalau dibikin bening semuanya. Kalau new generation meskipun di ujung tetap bening juga sih karena sudah bisa dipasang window shade. Sampai jumpa lagi Yogyakarta. Sekarang pergi dulu ya. Baru saja pesan teh premium itu sama air mineral 1. Mau dinikmati di kereta makan, dan ini adalah kereta makan di rangkaian Manahan. Ada kursi-kursi di sepanjang lorong gini, kapasitas 2 orang. Ini
pantry-nya, dan ini area makannya lumayan banyak sih, meskipun memang sekarang sudah ada yang lebih bagus di new generation ya, generasi terbarunya semua sudah dipoles menjadi lebih bagus ya, meskipun ini juga nggak jelek-jelek amat, tapi sudah ada yang versi lebih barunya. Dan mari kita menikmati tehnya. Masih menikmati segelas teh, ternyata kereta makan juga dibikin mode malam ya. Jadi suasananya temaram nih, dibikin lampu yang lebih hangat, lampu putihnya dipadamkan. Jadi di sini itu ya, Solo, Jogja, sampai mungkin agak ke barat sedikit, ini adalah petak-petak berisiknya jalur kereta api, bising banget pokoknya. Nah, mumpung lagi agak diem nih, buat kalian yang sedang dalam perjalanan, utamanya kalau lagi naik kereta, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Mari ngeteh di kereta Manahan. Perasaan dulu naik kereta di sini tuh nggak berisik, tapi lama-kelamaan kok kenapa jalurnya jadi bising banget gini ya? Ini kayaknya suasana di dalam kabin penumpang juga sudah dibikin mode malam, tapi saya lagi di kereta makan, tidak bisa ngerekam perubahan dari mode biasa ke mode malam ya. Nanti paling nyampe sana udah remang-remang. Jadi memang sesuai perkiraan ya, sekembalinya dari restorasi mendapati pencahayaan di dalam kabin eksekutif 7 sudah diubah ke mode malam. Jadi kalau di perjalanan naik kereta malam di atas pukul 10 malam biasanya ya, atau tadi kalau naik Manahan itu setelah lepas Yogyakarta, pencahayaan berubah menjadi mode malam, menjadi lebih remang-remang, yang tentunya lebih nyaman buat mata ya bagi yang mau istirahat. Cuman memang mode malamnya saya lebih suka di eksekutif new image atau di eksekutif new generation, itu lebih gelap dibandingkan di stainless steel generation yang pertama. Apalagi di kereta ini ada pencahayaan di bawah rak bagasi kabin itu yang masih cukup silau buat saya di mata ya. Kalau di new generation kan pencahayaan di bagian atas redup semua, menyisakan pencahayaan di bagian bawah, itu cakep banget. Sudah lewat tengah malam saat kereta Manahan tiba di stasiun Kuto Arjo. Datang lebih awal 2 menit, menambah waktu tunggu di stasiun ini menjadi total 7 menit. Dan kalian bisa lihat ya, stasiun Kuto Arjo ini sedang dalam progres peningkatan sarana. Di sini dibangun peron tinggi, jadi turun naik penumpang akan semakin mudah. Nanti mungkin ada kanopi-kanopinya juga. Kayaknya di bagian sana itu kanopinya sudah mulai nampak. Suasananya sepi di sini, tidak ketemu sama kereta apa-apa ya. Udah menjelang jam 1 dini hari. Di sana kita ketemu kereta, apakah itu? Stainless steel juga. Lodaya. Oh, jadi ini adalah Lodaya malam dari Bandung ya. Jadi Lodaya malam dari Bandung ini masih menggunakan armada eksekutif dan ekonomi premium generasi yang pertama. Yang satu lagi sudah new generation. Kapan ya Lodaya yang ini juga ikutan ganti ke new generation? Kebumen.
datang di ibu kota daerah operasi 5 stasiun Purwokerto. Manahan tiba on time, tepat pada waktunya. Mau ditabrak. Nggak kelihatan dari belakang. Sorry mas. Agak sedikit ngantuk, sedikit teler. Kita dijadwalkan singgah selama 5 menit di stasiun Purwokerto. Ribetnya trip malam itu ya susah lihat pemandangan ya, apalagi dapat di ujung kacanya gelap, nggak kelihatan apa-apa. Di kanan pula kan, di paling depan ya seadanya aja ya, mohon maaf kalau nggak maksimal. Tidak lupa ditambah air lagi untuk keperluan toilet di sini ya, karena ini adalah generasi yang pertama, jadi petugasnya harus tetap nangkring di atas. Beda sama New Gen yang bisa dari bawah. Banyak sekali paket-paket kendaraan yang akan dikirim ya. Ini nanti akan diikutkan di kereta apa ya? Ini ada motor, di sebelah situ juga ada motor, ada barang-barang udah dikemas semuanya. Dan yang sedang tertidur di sebelah sana ini adalah rangkaian Logawa, besok pagi berangkat menuju ke Jember. Kereta Manahan baru saja meninggalkan kota Cirebon ya. Singgahnya dilayani melalui stasiun Cirebon. Dan ya, meski memang tidak nampak seperti kereta unggulan, tapi kereta ini sejatinya adalah kereta Argo Lawu atau Argo Dwi Pangga versi tambahan yang sudah meninggalkan nama argonya. Jadi di sepanjang perjalanan dari Solo sampai ke Jakarta, singgahnya ya meski tidak sebanyak kereta kelas menengah ke bawah, tapi juga memang tidak sesedikit kereta argo, jadi nanggung gitu loh. Berhentinya di Klaten, Jogja, kemudian Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto, Cirebon. Nah, setelah Cirebon ini nanti langsung tembus ke Jatinegara. Setelah Jatinegara, Gambir. Jadi sudah tidak singgah lagi di Jatibarang, Haurgelis, tidak singgah di Bekasi, Cikarang, Bekasi, itu tidak singgah, langsung Jatinegara, kemudian langsung Gambir. Makanya kadang waktu-waktu kosong seperti ini saya manfaatkan buat istirahat ya kalau perjalanan malam. Jadi Purwokerto bisa istirahat sampai Cirebon. Nah, nanti dari Cirebon bisa langsung istirahat lagi, nanti bangun-bangun di Jatinegara. Makanya bentar lagi saya mau istirahat lagi, mau tidur lagi. Dan lumayan sih tadi meskipun tidak nyenyak, tapi ada momen-momen di saat saya terlelap, jadi lumayan banget. Kira-kira beberapa saat setelah meninggalkan Bekasi ya, tadi di Bekasi kereta Manahan melintas langsung dan pencahayaan di dalam kabin dikembalikan ke mode terang benderang, meninggalkan pencahayaan mode malam. Dan saat ini kita juga sudah bisa melihat pemandangan yang sejak semalam tidak bisa kita nikmati karena memulai perjalanan di malam hari. Melihat matahari pagi bersinar dengan indahnya, bukan samsat ya kalau pagi-pagi. Dan wah, nggak terasa sudah mulai mendekati Jakarta.
Sudah meninggalkan stasiun Jatinegara ya, stasiun singgah terakhir, dan kita bergerak menuju ke tujuan akhir di Gambir. Dan buat kalian yang berencana naik kereta Manahan ini, harga yang dipatok untuk satu kali perjalanan full dari Solo ke Jakarta mulai dari 440 di subkelas terbawah hingga 740 di subkelas tertinggi. Nanti harganya bervariasi tergantung kalian mendapatkan di subkelas yang mana yang masih tersedia kursinya. Menurut saya jadwalnya cukup menarik ya, berangkat malam dari Solo, tiba di Jakartanya sudah terang ya, sudah jelang setengah 7 ya, atau setengah 7 ya. Tapi mungkin buat sebagian orang bisa jadi terlalu mepet dengan jam kerja. Kalau secara fasilitas ya standar-standar aja ya, sebagaimana layaknya eksekutif stainless steel generasi yang pertama. Dan untuk waktu tempuh 8 jam dari Solo saya rasa juga cukup standar ya. Memang bukan kereta Argo lagi ya, sudah meninggalkan brand Argonya, jadi ya wajar-wajar aja. Terus apalagi kenyamanan di kereta eksekutif ini juga ya standar eksekutif seperti umumnya, nggak yang enak banget, nggak yang nggak enak banget, jadi ya tengah-tengah lah ya. Mengenai armada yang saya naiki hari ini di eksekutif berapa? 7 ya. K1 tahun 2018, overall nyaman, suspensinya empuk, kemudian pencahayaan baik, pengaturan suhu kabin juga sangat baik. Kalau level kebisingan itu selama pintunya nutup aman banget, padahal saya duduk di ujung kabin. Terus apalagi ya, ya udahlah gitu aja ya, standar eksekutif stainless steel generasi yang pertama. Senang aja sih bisa agak beristirahat ya, karena perjalanan malam kurang maksimal secara pemandangan. Tapi cocok banget buat kalian yang seneng tidur di perjalanan, apalagi bisa tidur di malam hari. Saya ini juga tumben-tumbenan ya, biasanya kalau malam itu sulit tidur, kalau sekarang lumayan bisa agak sedikit terlelap. Jadi kira-kira itu aja ya perjalanan saya naik Manahan. Kenapa saya nggak naik Manahan pagi ya, karena pengen mencari pengalaman yang berbeda. Sudah pernah reviewnya pengalaman naik Manahan pagi, sekarang giliran Manahan malam. Dari Jakarta lagi. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Gambir Station. Good morning and welcome to Manahan train passengers. Wah, You have arrived in Gambir Station. boleh dibilang on time lah ya, terlambat beberapa detik saja. Check your belongings and see you. Terima kasih Manahan sudah tiba dengan selamat di Jakarta. Dengan tibanya kereta Manahan di stasiun Gambir, artinya ini adalah penghujung video perjalanan kali ini. Bersyukur sekali bisa menikmati perjalanan yang nyaman di kereta eksekutif Manahan, dan bersyukur juga sudah tiba dengan selamat di Jakarta ya. Terima kasih pastinya buat area-area yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit.